Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim nasihat taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah pada suatu ini kita sampai di hadis yang ke-22. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Riwayat dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana menurutmu apabila aku salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, aku halalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahi atas semua itu sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Qal, Nabi menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin rahmati Allah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki Sa'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan siapa laki-lakinya, namanya siapa, orang mana, apakah dia orang jauh, orang dekat, ini tidak dijelaskan. Anna rajulan, seorang laki-laki. Ini sering terdapat dalam beberapa hadis ya, bahwa diceritakan ada seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki, dan laki-lakinya itu ya memang umum gitu, tidak disebutkan namanya. Makanya oleh para ulama hadis ya kita tidak perlu repot-repot ya, bersusah payah mencari siapa sosok laki-laki itu, atau misalnya ditanyakan kepada ustadznya. Ustadz, laki-laki yang tanya kepada Nabi itu siapa namanya? Ustadznya juga kalang kabut, ya, nggak tahu nantinya. Ya, karena memang dalam hadisnya seperti itu, seorang laki-laki saja. Ya. Yang jelas, ya, laki-laki itu datang kepada Nabi, siapapun itu namanya, orang mana dia, ya, jauh ataukah dekat rumahnya, yang jelas dia itu datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, berarti dia itu seorang sahabat. Ya, berarti dia itu seorang sahabat. Karena dia berjumpa dengan Nabi, beriman dan belajar kepada Nabi. Nah ini
ngaji sama Nabi. Maka ketika dia bertanya kepada Nabi tentang agama, itulah ini terjadi at-ta'lim wa ta'allum, kegiatan belajar dan mengajar, ya. Karena memang kegiatan belajar mengajar itu ya tidak lepas di dalamnya ada pertanyaan, tanya jawab. Nah, gitu ya. Nah, jadi laki-laki itu yang jelas adalah sahabat Nabi. Karena seorang sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Nah, walaupun orang itu masih kecil, nah, berjumpa dengan Nabi. Berbeda ketika ada orang yang berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Contohnya Abu Lahab, ya, sekalipun pamannya Nabi, berjumpa dengan Nabi, bukan hanya sahabat istilahnya, tapi keluarga Nabi, pamannya Nabi. Tapi karena tidak beriman, maka tidak disebut dengan sahabat. Ada juga orang yang hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ini juga tidak disebut dengan sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dari Yaman, ya. Ketika orang-orang datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi, tapi Uwais Al-Qarni sibuk dengan ibunya yang sudah sepuh, yang sudah uzur. Ya, tidak mau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kasihan, sehingga Uwais Al-Qarni memilih ngurus ibunya dibanding berjumpa dengan Nabi ketika itu. Nah, tapi luar biasa keistimewaannya, keutamaan Uwais Al-Qarni ini, sampai-sampai Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab, bila engkau berjumpa dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Mohonkan ampunan kepadanya untukmu. Berarti kan mustajab doanya. Nabi mengetahui itu, padahal tidak pernah berjumpa. Itu keutamaan Uwais Al-Qarni. Dia disebut sahabat, tidak disebut dengan sahabat, karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ada juga orang yang berjumpa dengan Nabi, bukan pada masa Nabi, masa sekarang, tapi dalam mimpi. Apakah disebut sahabat? Tidak. Sekalipun berjumpa dengan Nabi, tapi karena dalam mimpi, maka tidak disebut sahabat. Nah, itu pengertian atau definisi sahabat. Nah, maka laki-laki yang bertanya kepada Nabi ini, yang tidak diketahui identitasnya adalah seorang sahabat. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Nah, tentu bertanya kepada Nabi tentang agama, tentang ilmu, yang kemudian dia amalkan. Atau ingin mengetahui statusnya, hukumnya. Apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini? Kata laki-laki ini, "Ara'aita, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Idza shallaitul maktubat, apabila aku itu salat al-maktubat." Salat al-maktubat itu salat 5 waktu. Salat wajib 5 waktu. Wasumtu Ramadan, puasa Ramadan, wa halaltul halal, aku halalkan yang halal, wa haramtul haram, aku haramkan yang haram, dan aku tidak tambah sedikit pun dari semua itu. Adkhul jannah, kira-kira saya ini bisa masuk surga enggak? Nah, begitu. Nabi menjawab, "Na'am, iya." Oh. Nah, inilah menjadi dasar kita, perujukan kita bahwa orang ini menanyakan tentang amalannya. Tentang amalannya yang hanya wajib-wajibnya doang. Hanya wajib-wajibnya saja. Sholat, hanya sholat 5 waktu. Puasa, hanya puasa Ramadan.
Kenapa zakat tidak ditanyakan? Ya barangkali ihtimal karena zakat itu berkaitan dengan harta, ya kemungkinan orang ini bukan orang kaya. Ya, sehingga tidak berzakat, bukan termasuk muzak orang berzakat, sehingga tidak bertanya dia. Nah, puasa ini ditanyakan langsung puasa begitu juga haji tidak ditanyakan karena dia termasuk ya kemungkinan ya haji itu bagi orang-orang yang mampu. Ya. Jadi hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Sholat hanya 5 waktu, puasa Ramadan. Ya. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Artinya, wahlaltul halal, aku menghalalkan yang hal, sesuatu yang halal, yang dihalalkan, dan dia meyakini bahwa itu halal, ya, dan dilakukan. Sebaliknya, waharramtul harama, sesuatu yang haram, dan aku haramkan, waharramtul harama, yang haram. Jadi yang haram diharamkan, diyakini bahwa itu haram dan ditinggalkan. Itu maksudnya. Kira-kira masuk surga enggak? Gitu. Kata Nabi, naam, iya. Oh, nah ini ya. Jadi amalan itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ya, ada amalan yang mubah. Ini istilahnya perintah. Kalau larangan itu ada yang haram dan makruh. Istilahnya bagian daripada larangan. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengklasifikasi ya atau menggolongkan kita ini menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama golongan salimin. Salim artinya orang-orang yang selamat. Ya. Salimin, salim. Yang kedua, golongan robihin, artinya orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, golongan khosirin, artinya orang-orang yang rugi. 3 macam nih. Nah, kira-kira kita ini masuk kategori golongan yang mana ya? Apakah golongan salimin, orang-orang yang selamat, ataukah robihin, orang yang beruntung, atau jangan-jangan khosirin, orang-orang yang rugi. Siapa sih mereka itu? Yang pertama, golongan salimin, orang-orang yang selamat, kata Imam Ghazali. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengerjakan wajib-wajibnya saja dan tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, ini kategorinya golongan salimin, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari api neraka. Insya Allah surga. Jadi golongan ini hanya mengerjakan wajib-wajibnya saja. Nah ini contohnya, dasarnya. Hadisnya ini. Ya. Jadi hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu tok. Zakat, barangkali yang punya harta hanya zakat tok. Puasa hanya puasa Ramadan tok. Haji hanya sekali seumur hidup tok. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan dia berusaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, maka orang ini kategorinya salimin, selamat. Ya. Selamat tuh. Selamat dari api neraka. Surga. Adkhulul jannah, kata orang ini, kata laki-laki ini, apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am. Iya. Begitu juga hadis tentang wanita, ya. Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin shollat khamsaha wa shamat ramadan wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli jannata min ayyi babin sya'at. Istri mana saja, wanita mana saja, dia jaga sholat 5 waktunya. Hanya 5 waktu tuh, tidak ditambah dengan sunnah-sunnah. Wa shamat ramadan, dia juga puasa Ramadan. Si istri itu tidak ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Wa ata'at zawjaha, dan dia taati suaminya. Karena taat kepada suami itu wajib. Khilalah, maka dikatakan kepada wanita itu, kepada istri itu, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hanya wajib-wajibnya doang. Nah, ini
golongan salimin, orang-orang yang selamat. Yang kedua, golongan robihin. Robihin itu artinya orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mengerjakan wajib-wajibnya saja, akan tetapi ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya. Nah, ini kategorinya golongan robihin. Orang-orang yang beruntung. Bukan hanya selamat, tapi untung. Ibarat perniagaan mah, ibarat orang bisnis, orang dagang, tentu yang dicari adalah keuntungan. Ada untung, ada rugi. Ya. Maka dalam konteks beramal, al-fardu huwa ra'sul mal. Al-fardu huwa ra'sul mal. Wajib itu adalah modal pokok. Wan naflu huwa ribu, sedangkan sunnah itu adalah keuntungan. Jadi kalau kita hanya mengerjakan wajib-wajibnya saja, itu ibaratnya balik modal. Ya insya Allah selamat tuh. Seperti golongan salimin tadi, selamat, aman lah. Balik modal. Sedangkan sunnah itu adalah keuntungan. Nah artinya kalau kita tambah dengan amal-amalan sunnah, maka kita mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan dalam bisnis itu. Nah inilah gambarannya. Jadi kategorinya adalah golongan robihin, orang-orang yang beruntung. Yaitu orang-orang yang tidak hanya mengerjakan wajib-wajibnya saja, tapi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Itu. Sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, baik yang rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, ataupun nafilahnya, sholat sunnah yang lainnya itu ya. Sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, istikharah, sholat sunnah tasbih, dan macam-macam sholat sunnah dikerjakan. Begitu juga dengan zakatnya, zakat wajib, ya ditambah dengan yang sunnahnya, seperti sedekah infaknya, ya, sedekah infak diamalkan. Mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, nah, itu, dan tidak ditentukan nominalnya, prosentasenya, tidak terserah semampunya, itu sunnah. Puasa juga ditambah dengan puasa-puasa sunnah, ya, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa 6 Syawal, puasa Yaumul Bid, dan seterusnya. Dan juga haji wajibnya sekali seumur hidup. Ketika diberikan kemampuan, dia berangkat lagi umrohnya, ya. Nah, itu. Dan juga amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, itulah. Ya, jadi kategorinya adalah robihin, orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dia hadis Bukhari, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kata Allah begitu. Artinya ketika kita memperbanyak bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Allah nyatakan cinta hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Orang kalau sudah dicintai Allah, wah ini berarti istimewa, menjadi kekasih Allah. Orang kalau sudah menjadi kekasih Allah, apapun yang diminta akan dikasih. Orang kekasihnya akan dilindungi, akan dijaga. Wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, jika dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Kekasihnya, gitu kan. Nah itu caranya adalah kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Itu kategori golongan robihin, orang-orang yang beruntung. Nah yang ketiga, golongan khosirin, orang-orang yang rugi. Nah ini rugi ini. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakan amal-amal wajib, ya, apalagi sunnah. Wajibnya sih ditinggalkan. Apalagi sunnah. Ya. Orang kalau sudah meninggalkan amalan wajib, konsekuensinya berdosa. Ya, karena wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dapat dosa. Beda dengan sunnah.
Kalau sunnah kan dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya. Kalau ditinggalkan rugi, nggak dapat keuntungan. Ya. Itu sunnah. Nah, maka golongan orang-orang yang rugi ini, khosirin ini adalah orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ya, termasuk khosirin. Sholat 5 waktu ditinggalkan. Puasa Ramadan ditinggalkan. Kewajiban haji tidak berangkat. Zakat tidak ditunaikan. Nah ini golongan khosirin. Atau sunnah mah dikerjakan, ya, wajib ditinggalkan. Nah, ini nggak benar seperti itu. Sunnah mah dikerjakan, sedangkan wajib ditinggalkan. Nah, sholat 5 waktu nggak pernah, tapi giliran sholat lebaran barisnya paling depan, paling tampil lagi Pak. Takbiran sendirian. Nah ini percuma gitu. Ya, dosa istilahnya karena meninggalkan sholat wajib. Nah, itu juga dengan yang lain. Makanya urutannya itu kita itu wajib dulu utama ya. Itu sebagai fondasi, sebagai modal utama. Wajib, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Baru kemudian yang sunnah ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, setelah amalan sunnah, baru amalan yang mubah. Perkara mubah itu sesuatu yang dikerjakan kita tidak mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Itu namanya mubah. Jadi dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Nah, perkara mubah itu ya banyak yang sering kita lakukan. Ya kita santai, ya kita berpakaian, kita pakai sendal, pakai sepatu, kita pakai sarung, pakai celana, kita makan, minum, kita pakai peci, pakai kopiah. Nah, itu perkara yang mubah, perkara-perkara yang mubah. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang cerdas dalam rangka ingin mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, sehingga benar-benar taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka perkara mubah itu bagaimana caranya biar bernilai pahala. Sebagaimana amalan sunnah, ketika kita kerjakan dapat pahala. Ini yang harus diamalkan juga, sehingga perkara yang mubah itu akhirnya bernilai menjadi mendapatkan pahala, bernilai ketaatan. Caranya bagaimana? Caranya tanamkan niat yang baik. Niatkan yang baik ketika kita melakukan perkara yang mubah itu, sehingga bernilai. Misalnya kita berpakaian, ya, kita mau pakai sorban, pakai peci, kopiah. Ya. Kalau hanya sekedar pakai doang, lah ya udah, mubah. Nggak pakai kopiah juga nggak masalah. Mau pakai peci, mau pakai peci putih, ya terserah. Itu perkara yang mubah. Nggak pakai peci juga yang nggak apa-apa. Kita pakai sorban, nggak pakai sorban ya nggak masalah. Nah, maka biar bernilai itu niatkan. Apa niatnya kita pakai peci? Apa niatnya kita pakai sorban? Kita pakai gamis, kita pakai sarung. Niatnya apa? Kalau sekedar hanya pakai doang, ya itulah. Tidak mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Tapi kalau kita niatkan, misalnya kita pakai sarung, pakai sorban, kita niatkan memang untuk ibadah. Untuk ibadah, mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah, kebeli sarung BHS, kebeli sorban, kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk menutupi aurat. Nah ini tanamkan seperti itu, sehingga dengan niat yang baik, itu bernilai.
Bahkan nilainya itu bisa banyak, manakala niat baiknya juga banyak. Tadi itu, mensyukuri nikmat Allah, ya, kemudian menutupi aurat, kemudian apa? Untuk ibadah, untuk sholat, ya, kemudian juga untuk menghormati, memuliakan masjid misalnya. Karena kita diperintahkan begitu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuki masjid. Nah ini. Jadi kita berpakaian yang bagus, berpenampilan bagus, ya, karena memuliakan, menghormati masjid. Nah itu. Sehingga dari niat baiknya itu kita mendapatkan pahala. Gitu ya. Itu perkara yang mubah. Termasuk kita misalnya kita makan, minum, apa tujuannya? Niatnya apa? Ya kalau sekedar makan, biar kenyang, ya udah yang kita dapat kan kenyang doang. Kenyang. Ya. Nah makanya coba diniatkan bahwa kita makan itu niatnya adalah untuk memperkuat ibadah. Ya. Memperkuat ibadah. Biar ya, atau misalnya mau ngaji biar jangan keroncongan, ya, makan dulu. Nah, niatkan. Intinya untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian memperkuat ibadah. Sehingga menjadi bernilai. Ya. Itu ya, jadi dengan niat. Tapi sebaliknya, kalau niatnya itu keburukan, niat buruk, maka dapat dosa. Itulah perkara mubah itu. Tadi misalnya kita pakaian, kita berpakaian tadi. Ya, kalau diniatkan niatnya buruk, misalnya niat buruk itu ya biar apa dianggap orang alim misalnya. Jadi pakainya gamis, pakai udeng-udeng misalnya, pakai jubah, biar dipanggil ulama, biar dipanggil kiai, orang alim dengan penampilannya. Itu maksiat jadinya, ya. Atau pamer, ya kita pakai sarung paling mahal, sarung BHS misalnya, biar dilihat orang, ya, biar mereknya terbaca di belakang, BHS, ya. Atau sarung yang mahal, begitu juga dengan ya, jubahnya. Nah ini berarti sudah maksiat, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi perkara-perkara yang mubah, perbuatan yang mubah, maka niatkan yang baik sehingga bernilai ibadah, bernilai pahala. Itu ya. Jadi itu perkara yang mubah. Jadi apa namanya? Yang wajib dulu, ini jangan sampai ditinggalkan, ditambah dengan amal-amalan sunnah, ya. Kemudian yang mubah ini luruskan niatnya. Nah, maka jadi orang-orang yang beruntung. Gitu. Di dalam hadis ini, laki-laki yang bertanya kepada Nabi ini terkait dengan amalannya tadi ya, jadi hanya wajib-wajibnya saja. Kemudian yang halal dihalalkan. Wa halaltul halala. Aku halalkan yang halal. Artinya segala sesuatu yang memang halal hukumnya, jadi dilakukan dengan meyakini kehalalannya. Itu perkara yang mubah tadi. Ya, perkara yang mubah, yang halal, ini dilakukan. Dan sebaliknya, wa haramtul harama, dan aku haramkan yang haram. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Itu juga bisa artinya yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Sekaligus meyakini bahwa ini halal. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Maka tidak boleh kita mengharamkannya. Sebaliknya, ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menghalalkannya. Jangan dibalik. Misalnya apa perkara yang halal itu? Ya manakala perkara yang halal itu
Jelas-jelas tidak ada nas secara qat'i yang mengharamkannya, maka itu hukumnya halal. Ya. Halal, misalnya dalam kasus ya apa namanya poligami lah, gitu ya. Ya poligami kan jelas hukumnya halal, karena Allah merintahkan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4 kan gitu. Itu jelas kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika tidak bisa berbuat adil maka satu. Ya. Artinya bahwa poligami itu hukumnya halal. Jangan mentang-mentang ini kaum wanita misalnya, kaum feminisme. Feminisme yang emansipasi wanita, persamaan gender, laki-laki dan perempuan itu harus sama hukumnya. Ya, tuntutannya, sehingga akhirnya dengan ayat poligami itu sangat membenci sekali, ya, tidak setuju. Wow. Ya, kalau laki-laki poligami, wanita juga boleh dong poliandri. Nah, ini kan menentang namanya, sehingga akhirnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dia haramkan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ya kalaupun misalnya tidak setuju di poligami, ya jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Itu ya, jadi kan jelas hukumnya halal. Atau tadi itu sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah tapi dihalalkan. Ya. Misalnya kan jelas secara qat'i, misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian itu al-maitatul bangkai, kemudian darah, daging babi, kan jelas. Lalu kemudian dihalalkan, kita menghalalkannya, wah itu sudah murtad, nggak boleh. Ya, daging babi misalnya, daging babi dihalalkan, alasannya enak, enak di sate, ya. Diguling, sate guling, terus bergizi, tidak mengandung penyakit. Buktinya orang-orang yang mengkonsumsi babi di Eropa, orang-orang Muslim sehat-sehat saja. Kenapa mesti diharamkan? Wah, ini kan logikanya mereka itu ya seperti itu. Kenapa umat Islam kan mengharamkan daging babi, padahal daging babi itu enak, lezat, gurih. Ya. Buktinya orang-orang yang mengkonsumsi babi ya gak masalah dari sisi kesehatan. Justru sehat-sehat aja. Nah, gitu. Kemudian umat Islam terpengaruh misalnya dengan pemikiran seperti itu, akhirnya menganggap tidak masalah makan babi. Tidak masalah, halal. Dengan alasan enak, tidak mengandung penyakit. Nah, ini sudah murtad seperti itu, keluar dari ajaran Islam. Nah, itu sudah jelas diharamkan oleh Allah. Ya. Begitu juga riba, makan riba, ya. Makan riba, harta riba, ini jelas haram. Lalu dibolehkan, dihalalkan dengan alasan, ini mah cuma 1% doang. Sedikit, 1%, bahkan ada juga yang 0%, 0%, Pak. Saya juga bingung 0% itu berapa gitu. 0% itu berapa itu? Nggak ada sama sekali. Ngapain ngomong-ngomong 0% kalau emang nggak ada? Ya udah bebas aja gitu. Nggak usah pakai 0%. Jangan-jangan 0% itu bernilai juga. Ya, untuk mengelabui kita umat Islam. Nah, ini jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya haramkan, jangan sampai kita menghalalkannya. Nah, maka ini dalam hadis ini orang ini menyatakan seperti itu dan kira-kira masuk surga atau tidak? Kata Nabi, na'am. Nah, iya, masuk surga. Nah, inilah Bapak-bapak, artinya cara ataupun sebab ya kita masuk surga. Jadi bukan berarti kita itu masuk surga tanpa ada usaha, tanpa ada amalan.
mentang-mentang misalnya Nabi sudah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku semuanya masuk surga. Ini dijamin oleh Nabi. Woi, senang banget kan? Wah, santai aja, tenang, kita sudah dijamin oleh Nabi. Apalagi nanti ada syafaat. Wah, ini akhirnya kita santai-santai tidak beramal. Lah ini ya tidak benar seperti itu. Ya. Kalaupun kita sudah dijamin oleh Nabi SAW seperti itu, ya kita harus ikhtiar. Ya, ikhtiarnya adalah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajibnya itu. Ya. Nabi tidak menyuruh kita berdiam diri. Nabi tidak menyuruh kita untuk udah tenang berdiam begitu, tidak. Tapi kita harus berikhtiar, beramal. Nah, itulah dengan sebab amal-amal yang kita lakukan itu, amal-amal soleh yang kita lakukan itu akan menyebabkan kita masuk surga, gitu ya. Walaupun sesungguhnya kita semua masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah itu akan turun kepada orang yang beramal. Ya. Itulah adanya rahmat Allah Ta'ala sehingga kita bisa beramal soleh, sehingga kita istiqomah. Itu bentuk rahmat Allah yang akan mengantarkan kita ke surganya. Maka itulah cara, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya dalam konteks kita menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian. Ya. Barangkali ini ya, hadir rahmat Allah terkait dengan hadis yang ke-20 berapa? Yang ke hadis 22. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita dan tentu intinya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ngaji walaupun satu kalimat dua kalimat itu bisa diamalkan. Bisa kita praktekkan. Wabil khusus bagi saya pribadi mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja kajian kita pada saat ini, rahmat Allah. Kita buka tanya jawab, barangkali boleh ditanyakan, silakan bebas saja. Aturan, Pak. Memang terkait sesuatu yang haram, ini kita harus meninggalkannya. Kecuali dalam keadaan darurat ya, atau terpaksa atau memang al-hajah, kebutuhan yang memang mendesak, yang mana semua itu akan berpengaruh pada keselamatan jiwa kita, keselamatan diri kita. Maka dalam hal ini dibolehkan, sebagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan segala sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Ya. Itu. Jadi dalam kondisi misalnya darurat, maka boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Contoh, misalnya kita dalam perjalanan di tengah hutan, kehabisan makan, kehabisan minum, ya, sehingga kita sangat lapar banget gitu. Sangat lapar banget sehingga mengancam kalau tidak makan ini kayaknya benar-benar terancam gitu. Nah, kemudian dia makan tangkai misalnya atau tikus misalnya. Dimakan misalnya, tikus dipanggang dimakan misalnya gitu. Nah itu boleh. Atau misalnya sangat haus banget, ternyata tidak ada minuman sama sekali kecuali ada minuman keras misalnya. Ya, itu diminum. Maka dalam kondisi seperti itu boleh. Dengan catatan biqadri seukuran dia kondisi darurat itu, bukan sepuasnya. Ya, kalaupun dia itu misalnya tadi makan bangkai, makan atau tikus misalnya, ya hanya sekedar untuk mengisi perut saja sudah, bukan sepuasnya. Ukuran darurat saja. Ya kalau sampai sepuasnya tetap haram. Nah begitu juga misalnya minum, nggak ada minum sangat terancam misalnya. Ada minuman keras ya sekedar
tegukan saja, bukan sebotol habis, itu mah mabok, ya, tetap haram. Maka dalam konteks tadi misalnya termasuk vaksin yang memang isunya dulu itu sempat viral ya. Jadi vaksin yang ada babinya ini sempat menjadi polemik ya. Apakah benar-benar dibolehkan atau tidak ya. Sedangkan itu diharuskan oleh pemerintah bahkan ketika akan berangkat haji. Nah, kalau memang itu misalnya menurut penelitian dokter ya dan tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan vaksin itu ya. Selama belum ditemukan vaksin yang lain selain itu, maka para ulama membolehkan ya. Sekedar untuk ini saja, untuk persyaratan itu. Adapun misalnya ketika sudah ditemukan yang lainnya, maka tetap haram ya. Ya, jadi kalau misalnya ada alternatif lain ya selain itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau memang tidak ada setelah diteliti, memang tidak ada alternatif lain, belum ditemukan misalnya, maka itu dalam kondisi memang darurat ataupun dalam hal kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi mubah hukumnya dan ya kalau sudah ditemukan maka jangan sampai memakai vaksin itu lagi. Gitu. Itu pun kalau sudah diteliti oleh dokter yang ahli. Ya, bukan praduga, bukan kita menduga-duga. Ya, begitu Pak ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.